Selamat pagi. Pagi ya. Selamat pagi. Lagu ini mungkin aku tahu hari esok. Kita nggak tahu hari esok. Kalau kita nggak tahu hari esok, apakah kita akan berdiam diri? Kalau kita tidak tahu hari esok, apakah kita tidak punya pengharapan? Tentu tidak ya. Itu adalah sebuah proses. Percaya nggak bahwa semua yang ada di dunia ini adalah membutuhkan sebuah proses? Butuh sebuah proses? Walaupun yang instan. Saya punya beberapa yang instan. Nanti boleh buat hadiah mau ya? Enak loh ini. Saya biasa di rumah ini makan ini, pakai telur 2, ditambah lagi ada mie yang warna pink, tau? Nggak pernah ya? Daging sekilo. Makan pink nanti saya bawain ya. Berapa? Ini juga saya bilang, saya ini enak loh, Nescafe kopi. Saya biasa beli seduh sama susu terus pakai gula aren. Saya jamin enak. Ini juga sampai saya bikin enak. Saya biasa sama Peris beli teh ini kunci, dibikin buat kayak Thai enak. Bisa langsung jadi nggak? Enggak. Walaupun ini semua ini instan, makanan instan, tetapi semuanya memerlukan proses. Apa yang ada di dalam hidup kita, semua adalah proses menuju suatu kesempurnaan. Jadi jangan sia-siakan apa yang ada dalam hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Baik susah maupun senang, baik duka, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada kebetulan. Bukan kata orang hoki, nggak ada hoki. Semua itu adalah proses dalam hidup kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Hari ini, tema hari ini yang diberikan adalah proses iman menghasilkan kebetulan. Iman yang hebat itu harus diproses. Tidak ada iman yang hebat itu tumbuh dengan sendirinya. Nggak ada. Semua butuh proses. Kalau kamu punya sebiji sesawi kecil, taruh katanya gimana mau sebesar pohon. Tapi terus butuh proses untuk semuanya itu. Butuh disiram, butuh dipupuk, perlu diapakan. Capek nggak? Kalau misalkan sebuah akar itu dia lagi bikin akar ke dalam tanah, di dalam tanah itu enak itu seperti kasur, enggak? Jadi di dalam ada binatang, ada bau, ada bangkai. Nggak enak, tapi dengan bangkai-bangkai itu dia menjadi pupuk buat dia. Hari ini kita akan belajar proses iman menghasilkan keturunan. Kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, adalah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Ini ayat Yakobus ini adalah bukan Yakobus muridnya Tuhan Yesus ya. Ini adalah Yakobus saudaranya. Saudara siapa? Andreas. Saudara siapa? Ini adalah Yakobus, ini saudaranya Tuhan Yesus.
Itu Tuhan Yesus punya saudara. Dia percaya sesudah Tuhan Yesus mati, dia percaya bahwa ada kebangkitan. Sesudah kebangkitan, dia percaya. Saudara-saudara Petrus, saudara Tuhan Yesus ini, salah satu Yakobus ini, dia adalah menjadi seorang penginjil juga, seorang pemberita Injil. Nah, di mana sih dia memberitakan Injilnya? Dia memberitakan Injil di pasal 1 kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Dan sewaktu Efesus, sewaktu Stefanus dirajakan, orang-orang Kristen pada pergi semua ke daerah-daerah. Nah, Yakobus ini mendatangi orang-orang yang sedang di perantauan. Dia tahu orang-orang di perantauan itu adalah, coba saya simpulkan, itu seorang minoritas. Seperti kita, sebagai orang Chinese di sini, kita adalah minoritas. Bagaimana dengan kondisi orang-orang minoritas? Senang? Enak nggak? Kalau kita tinggal di tempat orang yang bukan mayoritas, kita tinggal seperti di Bandung ini, kita seperti dapat diskriminasi kan? Kalau misalkan kita melakukan semua pelanggaran, akan diapa? Akan diekspos, akan dihujat, bahkan kalau mungkin juga harus sampai masuk penjara. Tapi kalau yang mayoritas, ya udah dimaafkan. Hidup mereka tidak mudah. Hidup mereka itu penuh perjuangan. Mereka banyak yang minoritas itu mereka untuk usaha susah, untuk berjuang susah. Mereka juga dalam hidup dalam kemiskinan. Mereka juga menjadi pusat perhatian. Apa yang kita lakukan pasti akan selalu disorot. Demikian mereka juga gitu kan. Nah, apalagi diskriminasi. Banyak mereka itu tinggal disebutkan Yakobus ini, mereka itu mengalami diskriminasi. Mereka ditindas oleh orang-orang kaya. Mereka ditindas oleh orang pengusaha-pengusaha, saya bilang. Itulah kondisi Yakobus saat datang kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan di perantauan. Mereka sedang diproses. Mereka sedang mengalami sesuatu yang hebat. Mungkin kalau kita diproses, kita, Tuhan, kenapa saya diproses? Benar? Kalau kita kena masalah, Tuhan, saya lebih enak, lebih nyaman loh. Kena proses, kena masalah, proses ini adalah masalah. Mungkin saat ini kita tidak tahu. Seperti lagu tadi, takut tahu hari esok, takut tahu apa tujuan Tuhan. Kita hari ini akan belajar mengapa sih proses iman itu ada dalam hidup kita. Ada sesuatu, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita yang ingin dicapai dalam hidup kita. Mengapa sih orang tidak suka diproses? Kenapa orang tidak suka masalah? Yang pertama katanya, yang saya coba cari itu, kenapa? Di dalam tadi pencobaan yang kami alami. Kenapa kita tidak suka diproses? Karena biasanya proses itu, masalah itu datang berulang-ulang. Kadang capek gitu, saya menghadapi masalah ini, ada lagi, nggak berhenti. Itu yang membuat kita orang tidak suka proses. Inginnya kita apa? Ya udah, proses sekali selesai Tuhan, saya sudah jadi hebat. Kan saya ikut Tuhan, saya terus rajin sama Tuhan, saya taat baca Alkitab. Kenapa saya kena proses? Kenapa saya kena masalah? Terus apa katanya lagi? Sakit ya bagi kena masalah, sangat sakit. Saya juga alami gitu, lagi enak-enak, nyaman gitu, dengan kulitnya penuh, saya mau ini, kena masalah gitu. Waktu pertama sekarang saya dapat masalah itu, sepertinya habis. Aduh Tuhan, bagaimana masa depan saya? Kita alami itu semua. Saat kita masalah besar, kasih pikir Tuhan, mati saya. Saya nggak punya pengharapan lagi.
kenapa orang tidak mau? Karena sobat, karena proses. Kenapa tidak mau diuji? Kalau disebutkan di dalam 1 Yakobus, diuji iman kita. Sesuatu yang hebat, yang benar, yang bagus harus diuji. Kalau tidak diuji, tidak akan menghasilkan sesuatu yang qualified. Tidak ada standarnya. Sekarang ini membutuhkan waktu. Kita nggak tahu waktunya. Berapa lama kita akan kena hal itu. Kalau sampai kita belum belajar, sampai belum kita tunduk pada Tuhan, kita tidak akan terus diproses sama Tuhan. Kita akan terus dibentuk oleh Tuhan. Juga apa lagi? Menyingkapkan diri kita. Ini yang mungkin yang benar bagi kita. Wah, kita itu lemah, kita punya kelemahan, kita itu ada yang dalam diri kita yang harus dibentuk. Satu lagi yang saya pikirkan, kenapa orang tidak suka diproses? Karena fokusnya pada hasil. Saya lihat di dekat rumah saya ada namanya tukang bubur ya, bubur Ii, namanya Ii. Dia sering, waktu pertama kali buka, saya tahu gitu, waktu saya pindah juga ke sana, waktu pertama kali buka, sekarang dia, waduh udah enak gitu. Sekarang dia si bosnya itu udah nggak nungguin lagi, ditungguin sama pegawai, sudah enak, udah tinggal menikmati hasilnya. Tapi saya lihat di proses dia, saya lagi beli, cuma saya yang beli seorang gitu, nggak ada orang lain. Mungkin dia saat dia jualan banyak sisanya, kita nggak tahu kan. Itu proses Tuhan gitu kan. Einstein bilang katanya, berapa kalinya katanya? 10.000 kali percobaan. Katanya yang 9.999 itu bukan kegagalan dia. Dia bilang katanya, saya sedang mencoba cara baru. Saya menemukan halangan itu. Kenapa sih kita kalah? Kenapa kita jatuh? Karena kita fokus pada masalahnya. Karena kita fokus pada apa yang menimpa pada hidup kita. Kita perhatikan bangsa Israel. Dia banyak sekali punya Raja Saul. Waktu datang melawan Goliat, 40 hari mereka semua apa? Bersembunyi. Mereka bersembunyi di gua-gua. Pagi sore Goliat datang, hei mana? Keluarkan katanya. Keluarkan jagoanmu. Supaya tidak ada banyak orang yang mati, tidak banyak orang yang luka katanya. Kita tahu satu lawan satu. Mereka takut. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu orang-orang yang bersunat, orang-orang yang dalam janji Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dijagai. Mereka semua fokus pada Goliat. Mereka semua fokus pada masalahnya. Kenapa kita jatuh? Kenapa kita lemah? Kita tidak punya semangat karena kita fokus pada masalah. Tapi lihat Daud. Daud dia bilang katanya, aku datang dengan Allah pencipta alam semesta. Saya itu hari ini, saya juga sama. Saya saat itu lagi pertama saya dapat masalah berat. Harinya negerin lampu, pengennya nangis, ngobrol sama Tuhan. Tapi saya diingatkan terus mulai firman Tuhan bahwa aku punya Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang memegang tangan anakku, Tuhan yang memegang masa depanku. Masalah ada, tapi jangan lupa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang penting, bukan masalahnya tapi ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita pegang. Allah Immanuel, Allah selalu beserta kita. Saya sering sekali berkata di dalam kumpulan-kumpulan khotbahnya itu The Brother Boken, katanya rasa sakit
yang rasa sakit dapat membangunkan manusia dari kondisi nyaman dan mendorongnya menghadapi suatu kenyataan perubahan. Ayo, jangan kita dalam suasana nyaman, zona nyaman. Biasanya kalau kita sudah dalam gereja nyaman, kita tidak terkena masalah lama-lama. Tadinya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dikasih kesenangan, lupa sedikit, lupa sehari, lupa 2 kali, lupa terus. Jadi rasa sakit, masalah dalam hidup kita adalah membangunkan kondisi dari kondisinya. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena oleh keinginan dunia ini, tidak terlena oleh semua yang ada di dunia ini. Jadi proses bukan waktu yang terbuang. Masalah dalam hidup kita bukan membuang hidup kita tidak jadi bangkit. Bukan proses waktu itu, bukan masalah yang dalam hidup kita membuat kita itu menjadi terpuruk, tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan punya tujuan yang lebih baik untuk kita hidup dalam semua masalah kita. Sini Charles Husregan ya dalam Joining the of Trial ini dia bilang katanya masalah atau proses seperti api membakar kotoran dalam diri kita, membuat masih semakin murni. Masalah dalam hidup kita seperti api, tidak enak waktu kena api, waktu diproses tidak enak. Pasti nggak ada orang yang bersuka cita saat proses. Untuk dapat proses itu perlu apa? Proses itu perlu waktu untuk dapat sukacita. Firman Tuhan Bapak Gembala kemarin katanya bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa proses itu akan membuat kita harus punya pengharapan. Anak saya kemarin sekarang itu sedang ikutan ujian mentor. Berat banget. Tadi pagi hari ini belum pulang ke rumah karena dia malam ini ada tes untuk pengangkatan. Dia harus jalan dari ITB masuk ke Jabotimos ke Jabo, terus diuji, harus push up itu sampai bisa katanya harus 120 kali, terus harus plank 30 menit. Terus tadi pertama kali dia bilang, Pak, aku nggak sanggup katanya. Gila katanya 10 aja susah gitu, 10 menitnya berat. Tiap malam pulang sampai jam 1, jam 2. Kadang pulang jam 5 jam 5 subuh gitu. Dia harus ngerjain tugas gitu. Kalau dia bilang capek, tapi kenapa dia bisa bersemangat? Kenapa dia punya pengharapan? Karena dia bersemangat, karena dia punya pengharapan. Dia akan menjadi mentor. Bapak Ibu saat ini mungkin terkena masalah, mungkin berat. Ingat, kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan mengambil masalah kita, bahwa kita sedang dibentuk Abraham untuk dia dijadikan akan menjadi bangsa yang besar. Nunggu kurang lebih berapa tahun? 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Terus apa lagi? Yusuf dia sejak mimpi, dia umurnya itu 17 tahun. Dia diproses perlu waktu, perlu 13 tahun dengan berbagai masalah yang ada dalam hidup dia. Dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual jadi budak, pasti tidak enak, pasti dibentak-bentak. Dia masuk ke rumah Potifar. Enak kan? Gak mungkin dia langsung jadi kepala, enggak, dia harus mulai dari awal. Dia diproses terus. Sudah enak, masuk penjara lagi. Udah masuk penjara, dicuekin lagi sama teman dia, juru roti dan juru minumnya.
Banyak proses yang harus kita lalui. Tapi apa? Dalam prosesnya itu dia mendapatkan sesuatu yang hebat. Hebatnya apa? Dari anak tadinya anak manja yang hanya jalan-jalan pakai jubah, dia menjadi seorang pemimpin. Di rumah Potifar dia menjadi pemimpin. Di Israel, di Mesir dia menjadi seorang pemimpin. Daud. Jadi proses begitu rupa. Musa diproses 40 tahun di tanah Midian. Dari tadinya orang yang sejago gitu, yang sangat dijago sekali, ada orang ribut dia datangin gitu kan. Tapi di dalam bilangan disebutkan Musa adalah orang yang paling murah hati. Ada proses itu semua. Di proses yang ada dalam hidup kita, masalah yang ada hidup kita bukan sesuatu yang menjadi terbuang dalam hidup kita. Mungkin tadinya kita akan merintis usaha, saya kena proses, kena masalah ini 1 tahun, setahun itu yang mudah. Saat proses itu, saat masalah datang itu, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang membentuk apa yang diri kita yang kurang. Sini tadi katanya proses iman menghasilkan apa? Apa sih ketekunan itu? Tekun itu ngerjain tugas terus gitu kan. Itu bakal saya sebutin bahasa aslinya. Tapi ketekunan ini di dalam setelah saya baca, ketekunan apa sih? Kemampuan untuk bertahan, terus berjalan, tetap setia, melakukan yang benar meskipun menghadapi kesulitan, tekanan dan pergumulan. Jadi sikap hati yang tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepadanya meskipun keadaan belum berubah. Nah, bagaimana sih? Kenapa orang bisa gagal terus? Kenapa orang tidak bertekun? Ini dia disebutnya seperti orang petani. Kenapa sih ketekunan itu harus dibina? Katanya bilang ini, masalah, seorang pengkhotbah bilang katanya, masalah yang banyak tidak membuat kita itu menjadi bijak. Masalah atau proses iman dalam hidup kita tidak membuat kita menjadi bertekun. Apa sih yang membuat kita bisa dibentuk oleh Tuhan, mendapat kita bisa bertekun? Bukan masalahnya, tetapi saat kita belajar, kita bisa mendapatkan ketekunan itu. Jadi masalah yang banyak dalam hidup kita tidak membuat kita bertekun, tidak membuat kita menjadi sempurna. Tetapi kalau kita belajar akan masalah itu, kita akan menjadi bertekun. Kita akan kuat. Ingat bahasa Israel. Masalahnya banyak kan? Banyak sekali. Belajar mereka. Mereka nggak belajar. Ketemu masalah, ngomel lagi. Ketemu masalah, ngomel lagi. Ketemu masalah, ngomel lagi. Karena mereka tidak belajar. Belajar apa? Bahwa ada penyertaan Tuhan dalam semua masalah kita. Ada Tuhan yang memegang hidup kita. Bangsa saya tidak belajar semuanya. Mereka setiap menghadapi masalah, mereka selalu ngomel. Katanya seperti seorang petani katanya. Petani nanam sayuran, nanam buah-buahan. Mereka kena kutu, mereka tetap rawat. Mereka kena hama, mereka tetap rawat. Kena hujan, kena angin, mereka tetap jagain terus. Kenapa sih mereka melakukan itu? Karena mereka tahu bahwa ada hasil yang akan ditemukan di akhir sesudah dia menanam. Di akhir dia sesudah merawat. Sesudah dia menikmati semua proses-proses itu. Mungkin capek saat menghadapi masalah itu, saat menghadapi hujan, saat menghadapi banjir.
saat harus memupuk, saat harus mengolah. Mengolah gak gampang, menggali itu gak gampang, membibiti itu gak gampang. Jadi ketekunan apa sih katanya? Masalah dalam diri itu akan membuat sebuah ketekunan. Kalau kita belajar, yaitu sikap hati, walaupun taat kepada tetap taat kepadanya meskipun kadang berubah. Itu sebetulnya bukan tekun nulis terus bukan. Berbeda dengan sabar ya. Tekun dengan sabar berbeda. Kalau sabar ya sudah saya nunggu gitu. Saya nanam pohon, saya sabar tungguin aja gitu hasilnya. Kalau tekun enggak, terus dia lakukan pengolahan, dia tekun apa? Menyiramin, dia tekun apa? Memupuk. Walaupun hasilnya belum terlihat. Tapi kalau itu takut tahu hari esok. Tapi aku yakin Tuhan bersama. Bukan prosesnya yang mudah, tetapi karena dia percaya bahwa proses itu menghasilkan buah. Saya tekankan bahwa bukan masalahnya yang banyak yang akan membuat kita perubahan dalam hidup, tetapi kalau kita belajar supaya nggak ngantuk, katakan apa? Belajar dari masalah itu. Belajarnya apa? Ada pernyataan dalam Tuhan dalam hidup kita. Ada apa lagi? Ada penolong yang hebat dalam hidup kita, Roh Kudus. Ada siapa lagi? Ada saudara-saudara kita yang menguatkan kita. Setelah saya coba selidikin, baca beberapa kali Yakobus ini ada 5 pasal. Saya coba cari sih, apa sih yang mau dibentuk oleh Yakobus terhadap orang-orang yang ada di perantauan ini. Yang pertama, dia ingin membentuk apa? Integritas. Integritas orang-orang percaya di perantauan ini. Di dalam dikatakan katanya di dalam Yakobus 1 ayat 22, iman hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di saat itu banyak orang-orang mungkin dia percaya Tuhan, dia pengikut Kristus, seperti kita hanya pendengar saja. Katakan apa ini? Iman tidak berhenti pada apa yang kita dengar. Iman tidak berhenti pada yang kita ketahui, tetapi harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita praktekkan. Disebutkan katanya, kalau kita iman itu seperti katanya kita melihat cermin. Sebentar lihat cermin itu lupa. Integritasnya dijaga, katanya jangan aja saya orang Kristen, saya orang yang beriman, tetapi tidak ada buktinya. Hanya kita mendengar, bukan pelaku-pelaku. Katakan ini, Yakobus menggambarkan orang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Jadi integritas adalah apa? Katanya ketika apa yang kita percayai, ketika apa yang kita pegang dan kita lakukan setiap hari. Nah, yang harus dibentuk itu gitu kan. Mereka itu integritasnya kurang, di mana mereka itu dalam perantauan mereka itu mengalami banyak tekanan. Mereka harus punya integritas, jangan kalah oleh tekanan-tekanan. Kita hari ini mungkin berbeda dengan zaman dulu. Mungkin hari ini, apakah kita kalau kita tidak bekerja di hari Minggu, kita kalah. Atau kita karena bos buang lembur, karena bos menekan pada kita, karena tidak ada kerjaan lain. Berani enggak kita bilang, Tuhan akan menolong saya walaupun saya tidak menerima pekerjaan ini, tidak menerima apapun mungkin yang saat ini sepertinya enak.
Integritasnya dijaga. Yang kedua, identitasnya katanya sini. Jadi pelaku mereka itu tidak seperti iman katanya. Jangan iman itu katanya di pasal 2 ayat 1, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu awalkan dengan memandang muka. Jadi mereka saat itu, mereka kalau misalkan ada orang-orang kaya, orang-orang miskin datang ke persekutuan mereka, mereka biarkan acukan. Mereka dibiarkan, tetapi katanya kalau ada orang kaya, mereka disambut, ayo duduk paling depan, duduk di sini, duduk di sana. Kamu tahu katanya, yang menindas kamu itu adalah orang-orang kaya. Dia bilang gitu. Jadi, ayo sebagai identitas Kristen itu jangan membeda-bedakan. Makanya mereka ditendang sama Yakobus itu diingatkan terus. Yang ketiga adalah konsistensi katanya. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Iman yang tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Mereka hanya beriman seperti tadi, kan integritasnya kurang. Yang keempat yang saya pikirkan adalah perkataan yang sedang dibentuk. Perkataan mereka itu menimbulkan apa? Perpecahan. Menimbulkan apa? Karena mereka semua punya ambisi. Di dalam Yakobus 3 ayat 4 katanya, lidah memang kecil tetapi dampaknya besar. Kata dikatakan dia seperti kemudi di sebuah kapal, kemudi di sebuah pesawat katanya. Atau juga api kecil yang dapat mengarahkan dan menghancurkan sesuatu. Kamu harus bisa menjaga perkataan kamu. Sama kita saat ini juga, kita sebagai minoritas kita harus jaga kata-kata kita. Jangan kata-kata yang membuat membuat orang lain jatuh. Jangan kata-kata yang membuat orang lain down. Tapi berikan kata-kata yang semangat. Dari mulut yang sama keluar berkat, dan dari mulut yang sama keluar kutuk. Jaga perkataan kita. Jangan di gereja kita jadi berkat, tapi nanti di luar kita jadi apa? Jadi apa? Bapak Ibu yang sendirian, silakan. Jangan sampai kita di gereja dengan di luar berbeda jabatannya ya. Mungkin di sini kita jadi pembawa berkat, di sana jadi bawa bahwa apa jalan. Ayo kita perbuatan kita sama. Itu satu lagi katanya. Apa sih yang terjadi yang ingin dibentuk Yakobus terhadap orang-orang yang ada di perantauan ini katanya? Dari Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu atau yang saling ingin berjuang di dalam tubuh? Jadi keinginan, ambisinya katanya. Ayo jangan lupa gitu, ada kasih. Sekarang ikut sebuah organisasi gitu ya. Organisasi sampai saat ini itu masih pusat sama daerah itu masih ribut gitu. Kemarin kita punya program gitu kan. Saya share ke ketua pusatnya, Pak, saya punya program ini. Dia marah. Marahnya apa? Pak Sandi, itu programnya khusus buat daerah Bapak aja. Saya bilang, Pak, saya nggak akan overlap, tapi saya akan apa? Mari kita sama-sama membangun, kata. Masih mereka timbul gitu. Mereka tidak mau kalah sama daerah. Mereka punya ambisi, mereka pengen menonjol. Tapi kita rangkul nggak mau. Ambisi itu yang menghalangi. Katanya masalah bukan sekarang ada di luar, tetapi keinginan yang di dalam diri kita yang tidak terkendali. Jadi dalam proses iman,
Tuhan bukan hanya menuntut apa yang kita lakukan, tetapi apapun yang kita inginkan. Itu yang menjaga hidup kita. Nah, ini yang ingin diproses oleh Yakobus, yaitu integritasnya orang-orang Kristen saat itu, identitasnya, konsistensinya di dalam melayani, perkataannya dan keinginan dan ambisi-ambisinya. Mengapa sih harus ada proses iman? Kenapa iman itu, proses itu, masalah dalam hidup kita harus ada? Kalau saya nanya Bapak Ibu, enak ada masalah, enak nggak ada masalah? Hah? Dua-duanya? Enak ada masalah atau nggak ada masalah? Enak ada masalah kan? Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya masalah, Bapak Ibu tidak akan menemukan sesuatu. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu tidak menemukan suatu rintangan dalam hidup kita, benar? Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari tidak menemukan rintangan dalam hidup kita, kita tidak akan menambah skill. Benar nggak? Udah, kalau enak kok, nyaman gitu kan. Sekarang zamannya AI ya. Kita bukan kalah sama AI, tetapi dengan orang yang membawa AI. Mungkin saya bikin gambar ini. Bikin gambar ini setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, terus suaranya beda. Saya bikin video 6 bulan yang lalu itu masih pusing, bro. Masih pusing, bro. Kenapa? Harus berbayar. Bayarnya nggak mudah, bikin gambar ini dulu harus berbayar. Tapi karena saya dapat rintangan ini, saya coba cari sedikit-sedikit. Wah, ini ya. Saya dulu tahun lalu itu target ya, pengen bikin video film gitu, film tentang kematian Tuhan Yesus gitu. Tahun lalu, setahun setengah yang lalu. Pusing loh orang mau menyampaikan situ, mengeluarkan ini itu pusing. Gak tahu mau dimulai dari mana, tahu mulai gini-gini, tapi mau sebenarnya itu generate itu kayak memproses untuk menjadi video itu susah gitu. Gak tahu setahun setengah yang lalu. Akhirnya belajar sedikit demi sedikit. Akhirnya bisa gitu. Jadi masalah, rintangan, proses mungkin bagi kita, saya pengen nggak ada masalah, saya pengen ada rintangan. Saya pengen jalan lurus seperti jalan. Tapi saat masalah itu datang, saat rintangan datang itu, Tuhan ingin memproses kita supaya kita dibentuk menjadi lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi lebih hebat lagi. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak punya pengalaman untuk menghadapi masalah, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa memberikan masalah hidup kita, bagaimana pengalaman hidup kita bagi mereka. Nah, mengapa sih proses harus ada di dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu membuat kita rendah, membuat kita tahu diri. Ingat Yusuf dari seorang anak yang manja. Yusuf dari tadinya yang benar-benar dia congkak, dia sombong pada ayahnya, pada ayahnya, pada ibunya, pada saudara-saudaranya. Saya akan menjadi pemimpin kamu. Dia sombong sekali. Masalah membuat dia berubah. Saat dia menjadi orang kedua di Mesir, dia tidak
tidak ingin membalas kepada Potifar, istrinya Potifar. Bayangkan, dia lagi jabatannya tinggi, mungkin kepala BUMN mungkin kalau sekarang. Difitnah gitu. Kalau sebagai orang yang mungkin kita dengan dunia ini kita ingin membalas dia gitu. Gua mungkin nomor 2 loh, gua bisa balas lu. Kalau kita di posisi tinggi, tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak melakukan hal itu. Yusuf mengampuni mereka. Dia rendah hati, mereka menerima anak-anak kakak-kakaknya. Dia menerima semua orang. Mari kita membangun bersama-sama katanya. Katanya, dari manakah di dalam Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa, datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di tubuhmu? Katanya, timbul dari kecongkakan kamu, keinginan kamu. Mereka menginginkan sesuatu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Mereka satu ditekan oleh penguasa, ditekan oleh orang-orang kaya. Saat kita ditekan, biasanya kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Saat kita masalah, orang lain dapat masalah, gitu kan? Selesaikan masalah saya dulu. Selesaikan masalah, urusan kamu itu masalah. Mengapa proses itu memperlihatkan keterbatasan kita? Saat kita kena masalah, bahwa kita tahu bahwa kita terbatas sebagai manusia. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan Tuhan. Hanya kita tahu bahwa saya itu bukan orang hebat. Saya itu bukan orang perkasa. Sehingga timbul rendah hati. Jadi bagaimana supaya orang bisa terus melakukan hal-hal terus bertekun, dia terus menghadapi masalah dalam hidup dia bisa survive karena dia punya kerendahan hati dalam hidup dia. Kebanyakan orang mereka tidak rendah hati. Mereka tidak mau dibentuk. Kalau dibentuk sama Tuhan itu harus dari awal lagi. Gak bisa Tuhan, saya sudah hebat, saya sudah jadi petinggi, masa saya harus mulai lagi dari bawah? Saat kita ingin menghasilkan sesuatu supaya kita menjadi sempurna, kita harus merendah hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Saat kita berendah hati, kita pasti akan bergantung pada Tuhan. Jadi poin yang pertama, mengapa harus ada proses iman supaya menghasilkan ketekunan? Ketekunan itu terus kita bisa menghadapi masalah yang ada dalam hidup kita. Yang pertama itu kita harus punya kerendahan hati dalam hidup kita. Mau dibentuk kita, mau Tuhan tolong. Bukan kita datang dengan masalah kita sombong, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah baca Alkitab, kenapa saya harus dibentuk lagi, kurang apa saya? Kebanyakan orang yang kena masalah datang, Tuhan kenapa saya? Jadi mungkin yang kita sering bilang yang beberapa bulan lalu, jangan minta hilangkan masalah dalam hidup kita. Tapi kata makanya, ada yang masih ingat? Berikan apa? Pundak yang kuat untuk menghadapi masalah. Saat kita belajar masalah sedikit, kita bisa mengatasinya, diberi masalah lagi yang lebih berat, kita makin lama makin kuat. Lihat bangsa Israel, masalah sama kurang air, ngomel lagi. Bayangkan sesudah pemimpinnya meninggal, penatua-penatuanya meninggal, apa yang terjadi? Mereka melakukan lagi kejahatan yang sama. Karena mereka tidak belajar, tidak rendah hati pada Tuhan, tidak mau bergantung pada Tuhan. Nanti udah masalah besar, baru mereka rendah hati. Tuhan, tolong kirim di hakim, kita baru belajar di hakim. Tuhan tolong kirim seorang penolong bagi kami. Kirim seorang hakim buat menghukum. Saya pikir sudah mereka tenang lagi, mereka apa lagi?
nyaman lagi, mereka melakukan lebih kuat lagi. Poin yang kedua yang saya mau bagikan, yang pertama apa? Membuat kita rendah, yang keras dong. Ya itu ya. Membuat kita rendah hati proses iman. Jadi jangan takut gitu kan, kita dapat masalah Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan. Masalah-masalah dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Supaya nanti kita bisa bilang dalam Roma 8 ayat 8, apa katanya? Allah turut bekerja untuk mendatangkan pada kita segala satu itu kebaikan. Ingat itu, masalah datang dalam hidup kita, beban dalam hidup kita, kesenangan dalam hidup, apa? Tuhan turut bekerja semua. Ambil nilai positifnya, belajar dalam semua yang kita dapatkan di dunia ini. Yang kedua, itu untuk menjadi sebuah kedewasaan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 katanya, biarlah ketekunan itu memperoleh. Oh ini ada slide-nya, kira ada slide saya lupa. Nah, yang kedua itu yaitu kedewasaan. Dalam Yakobus 1 ayat 4 katanya, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu hal. Katanya, kata sempurna itu adalah dan disebutkan Teleus. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang matang atau dewasa. Jadi Tuhan tidak ingin hanya kita keluar dari masalah itu, tetapi Tuhan ingin kamu itu berbuah dari masalah itu. Tuhan ingin kamu itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu pengen supaya kamu menjadi seseorang yang tegar. Seperti benih tadi, mungkin kan benih ditanam, tumbuh, dikatakan seperti itu, lalu berbunga, berbuah dan matang. Bukan hanya berbuah, bukan hanya berdaun, dan hanya berdatang, tapi berbuah yang banyak. Sempurna seperti itu. Jadi tujuan Bapak Gembala bilang kemarin kan, bahwa pohon anggur tidak hanya untuk menghasilkan daun yang lebat, tetapi harus menghasilkan buah. Mungkin buah itu masih umurnya 1 bulan belum matang. Proses lagi, akhirnya matang. Proses bukan membuat kita kuat menghadapi masalah, tetapi membuat kita semakin makin dewasa dalam iman. Jadi jangan kita hanya sekedar umur kita bertambah, tapi iman kita tidak bertambah. Matang, dewasa dan utuh. Dewasa itu mungkin terlihat dari apa kan? Dalam Yakobus ini, kedewasaan ini timbul dari apa? Kita harus mampu mengendalikan amarah dan perkataan. Tadi ada 5 yang dibentuk oleh Yakobus ya. Nah ini coba cari yang 5. Masih ingat? Ayo, nanti sebutkan ya. Nanti dapat, sekarang nggak ada lupian ya. 5, apa yang ingin dirubah dari orang-orang yang ada di perantauan itu? Kedewasaan apa yang diinginkan? Supaya mereka mampu mengendalikan amarah mereka, supaya mereka mampu melakukan firman, bukan hanya mendengar saja. Mereka tidak memandang rupa, mereka tidak memandang orang yang miskin, orang yang kaya. Mereka mengendalikan keinginan mereka, dan mereka juga tetap sabar dalam penderitaan. Makanya poin yang kedua dari Bapak Gembala, nah yang bisa ingat, sabar dalam kesesakan. Yang pertama apa? Gak boleh Bapak, gak boleh ngomong. Ya, bersukacita dalam sabar dalam kesesakan. Tetap sabar dan kesesakan. Jadi proses iman menghasilkan perubahan karakter. Proses iman menghasilkan karakter yang hebat. Kita menjadi rendah hati, kita menjadi dewasa, kita menjadi matang dalam hidup kita.
sehingga kita bisa bertekun. Kalau orang yang hebat, orang yang benar-benar bisa mengatasi semua masalah, orang yang berkarakter, orang berkarakter dewasa. Ya, Abraham tidak matang, tidak sempurna dalam satu hari. Dia butuh proses 25 tahun. Mungkin dia saat menjalani proses itu dia jatuh, dia ambil siapa? Istrinya yang lain siapa? Hagar, ambil istri lain. Kata Tuhan, bukan dari keturunan dia. Mungkin saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan kita dalam hidup kita, mungkin kita pernah jatuh. Mungkin kita pernah lari dari Tuhan. Tapi jangan lupa, kita kembali pada Tuhan. Minta pertolongan pada Tuhan. Seperti Daud, dia melakukan sesuatu kejahatan yang sangat hebat. Tidak hanya selingkuh, tetapi dia membunuh juga. Diingatkan oleh Tuhan, dia balik. Jangan seperti Saul saat menghadapi masalah, dikasih persamaan, dia bukan lari ke Tuhan, tapi dia melakukan lagi, membuat mesbah lagi untuk apa? Untuk melakukan mesbah lagi untuk akan perang lagi. Padahal itu udah nggak boleh. Kalau kamu mau memberikan mesbah Tuhan harus lewat Samuel. Dia melewatinya. Jadi hari ini kita belajar. Saya tutup bahwa proses iman yang tidak pernah teruji, mungkin hanya sebuah pengakuan. Saya seorang Kristen, saya seorang yang hebat. Tetapi iman yang tidak melewati ujian akan menjadi kesaksian. Iman yang melewati ujian akan menjadi kesaksian. Banyak orang ingin Tuhan mengubah keadaan mereka, tetapi tidak semua orang membiarkan Tuhan mengubah diri mereka melalui proses. Banyak orang saya pengen hebat Tuhan, saya pengen menjadi seorang mungkin pemusik, saya pengen jadi seorang singer, saya pengen jadi seorang bisnismen, tetapi mereka tidak mau diproses, mereka tidak mau menghadapi masalah. Yang ketiga, jangan meninggalkan proses karena proses itu sakit. Proses sangat sakit. Sebab seringkali proses yang paling berat adalah proses yang menghasilkan iman yang paling kuat. Orang-orang yang hebat, yang menjadi tokoh-tokoh Kristen, yang menjadi tokoh-tokoh mungkin nasional, dia mengalami proses yang hebat. Jangan sia-siakan proses Tuhan, bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kita. Saya ingat hari ini bahwa Tuhan masalah dalam hidup kita dibuat untuk kita menjadi tekun, supaya kita makin hebat menghadapi masalah itu. Bagaimana caranya? Pertama, harus kita supaya rendah hati. Kita diproses supaya menjadi rendah hati dan menjadi sempurna. Nanti pertanyaannya terakhir aja Pak. Oke, mari kita akan sambung dengan perjamuan kudus. Mungkin kita merasa berat menghadapi masalah-masalah ini. Kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan contoh kepada kita. Bukan hanya sekadar katanya tidak diuji, tapi Tuhan adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, menanggung penderitaan kita. Kalau Dia sanggup, pasti Tuhan juga akan menyanggupi itu. Hari ini kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Saya undang kepada yang bertugas. Proses belajar